سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Marilah kita selalu bersyukur dan memuji Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita masih sehat, masih Allah beri waktu, di samping kita dapat beraktivitas, dapat pula kita beribadah. Semoga semuanya senantiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita perbanyak salawat serta salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan seringnya kita bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Hari ini hari Jumat. Hari pertama kita berada di bulan Sya'ban. Di tahun 1446 Hijriah. Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu lalai di dalamnya. Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Zalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang kebanyakan manusia melalaikannya. Terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Wa syahrun turfahu fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban itu, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat senang ketika amalku diangkat. Waktu itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sedang berpuasa. Maka apa maknanya? Bulan Sya'ban Rasulullah meningkatkan amalnya, terutama puasa. Sampai-sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah Rasulullah itu bulan Sya'ban puasa semuanya. Hampir tak pernah beliau itu berbuka. Maka saya mengajak diri saya, kemudian semua jamaah tamu-tamu Allah yang berbahagia, kalaupun belum dimulai hari ini, mungkin besok. Kalau tak besok, lusa. Mengapa kita tingkatkan amal ibadah kita? Jangan termasuk orang yang lalai, terutama adalah ibadah puasa. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Kalau datang bulan Rajab, yang sekarang sudah berakhir,
kemudian bulan Sya'ban. Ada satu doa yang sering kita dengar. Dipimpin oleh imam kita setiap selesai salat. Dan tadi juga dipimpin oleh imam kita. Apa bunyi doa tersebut? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikan umur kami ke bulan suci Ramadan. Doa ini kata sebagian ulama dhaif. Tapi kata sebagian ulama yang lain, walaupun dhaif boleh diamalkan. Apa sebab? Yang pertama, dhaifnya tidak terlalu. Yang kedua, tidak berkaitan dengan hukum halal haram. Yang ketiga, tidak berkaitan dengan perkara akidah. Apabila tidak terlalu dhaif, ada dukungan dari dalil-dalil hadis yang sahih, tidak berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan perkara akidah, maka kata sebagian ulama boleh diamalkan. Termasuklah doa tadi. Dan doa tadi tak ada yang menyalah. Kita meminta ke Allah, memang kepada Allah kita meminta. Yang kita minta berkah tak salah. Termasuk yang kita minta kepada Allah Ta'ala adalah sampailah hendaknya umur kita ke bulan suci Ramadan. Nah, doa ini sangat bagus untuk kita amalkan. Tapi usah salah baca. Karena doa ini awalnya mirip dengan doa nak makan. Nanti saking semangatnya, waktu berjamaah dipimpin imam, lalu kita solat sunat, setelah solat sunat kita amalkan pula. Apa kita baca? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini salah baca ni. Tapi kalau ada kawan yang salah baca seperti itu, usah diejek. Usah diketawakan. Begitu dia salah baca, rencana nak baca doa Rajab Sya'ban, terbaca doa nak makan. Beli lontong cepat, letakkan di depan dia. Pas sudah berdoa kaget dia. Ini lontong apa pula? Doamu mustajab. Karena yang kau baca tadi bukan doa Rajab, tapi doa nak makan lontong. Inilah dia. Baik jemaah yang berbahagia. Yang kita minta di dalam doa itu adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu artinya adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Kalaupun tidak bertambah-tambah banyak kebaikan itu, minimal tetap kita berada di dalam kebaikan. Lalu keberkahan dalam apa saja yang kita minta? Keberkahan segala yang berhubungan dengan kehidupan. Di antaranya, satu, mohon kepada Allah berkah dalam kesehatan. Karena kalau badan sehat, itu beribadah akan lebih terasa nikmat. Tapi kalau badan tak sehat, tak dapat tidak agak mengganggu sedikit kepada kenikmatan beribadah. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Kita kena mah. Na'udzubillah. Kena asam lambung. Puasa sudah dekat. Itu kadang-kadang yang kita pikirkan bukan puasanya. Apa yang kita pikirkan? Mah kita. Apa yang terpikirkan? Asam lambung kita. Ini kalau nanti aku puasa macam mana? Asam lambung sedang akut-akutnya, mah sedang parah-parahnya. Yang terpikir bukan ibadah, tapi yang terpikir penyakit. Mengganggu dia. Kalau malam hari mengapa kita? Malam hari kita juga banyak beribadah.
Bulan Ramadan ini kita sedikit tidur, banyak bangun. Kalau di luar Ramadan malam hari, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 3 tambah 4 7. Tambah qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib 4. 7 tambah 4 11. Tambah qabliyah isya 2, ba'diyah isya 2. Berarti totalnya 15. Beda kalau masuk Ramadan. Tambah tarawih 8, tambah 15, 2 3. Tambah witir 3, 2 tambah 3, 2 6. Itu butuh badan yang sehat. Ketika badan sehat, jumlah rakaat bertambah-tambah, itu tak masalah. Tapi coba kalau badan sakit, mengganggu. Sakitlah lutut kita, sakitlah pinggang kita. Awak nak tarawih ni, maka tempat kita tarawih 23 pula. Ini tarawih yang 23, 18. Atau 8 rakaat. Saya tanya dulu sama jemaah. Jemaah ni apa nih sekarang mazhab ini? Syafi'i. Mazhabnya apa? Syafi'i. Agak ragu menjawab saya tengok. Mazhabnya apa nih? Syafi'i. Sepakat? Sama lah dengan saya. Syafi'i itu tarawihnya 20. Tambah witir 3. Totalnya 23. Bulan Ramadan 23 atau 8? Kenapa 8? Awak Ramadan pindah mazhab, Ustaz. Ramadan pindah mazhab. Apalagi lutut sakit, pinggang sakit, itu total pindah. Nah, kalau lutut sehat, pinggang sehat, lalu kita tarawih, rukuknya enak, i'tidalnya nikmat. Tapi coba tengok orang yang kena pinggang. Lama baru sampai ke posisi rukuk. Dia sampai iman bangkit. Tak pernah dia serentak dengan imam. Jauh ketinggalan. Apa sebab? Badan tak sehat. Maka makna doa tadi, ya Allah berkati aku di Rajab, berkati aku di Sya'ban, berkah di antaranya berkaitan dengan kesehatan. Semoga semua jemaah sehat lahir batin. Semoga seluruh tubuh kita sehat. Nanti masuk Ramadan, ibadah insya Allah semangat. Yang nyehatkan kita ni Allah, bukan obat. Yang nyehatkan kita adalah Allah, bukan dokter. Dokter semahir apapun, dokter sehebat apapun, obat semantap apapun, takkan bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan adalah Allah. Dan ketika kita berobat kepada Allah, biayanya murah meriah. Cuma lewat doa. Mana pernah ketika kita minta sihat ke Allah, Allah suruh kita operasi. Mana pernah? Yang nyuruh operasi dokter. Yakinlah. Saya teringat Nabi Musa AS. Dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Sakit gigi, Ustaz. Sakit. Karena Nabi itu manusia juga seperti kita. Beristri, sakit, sehat. Dan kita sama-sama tahu Nabi Ayub sakitnya lama. Jadi ketika Nabi Musa sakit gigi, dia datang menghadap kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku sakit gigi. Apa obatnya? Kata Allah Ta'ala, kau cari sehelai rumput. Di dalam kitab itu tak disebut nama rumputnya, tak disebut nama daunnya. Kita sebut lah rumput sidukung anak. Gitu. Oleh Nabi Musa setelah dapat rumput tersebut, dia gigit, dia letakkan ke giginya. Alhamdulillah sehat. Kemarin sakit, sekarang dah sehat.
Karena gigi sudah sehat, sekarang apapun bisa dimakan oleh Nabi Musa. Kolak labu, kolak pisang. Ustaz kok kolak contohnya? Itu pantang gigi. Kelamai, wajib. Itu kalau gigi sakit tak boleh makan itu. Tambah dia. Sekarang Nabi Musa dah bisa makan. Apa sebab giginya dah sehat? Tak lama setelah itu sakit lagi. Karena giginya sakit lagi, Nabi Musa ingat rumput yang Allah suruh cari dulu. Dia cari, dikunyah, diletakkan ke gigi, tapi tak sehat. Kemarin sakit gigi ini juga rumputnya sehat. Sekarang sakit gigi ini juga rumputnya, tapi tak sehat. Yang ngadu ke Allah. Ya Allah, aku sakit gigi lagi. Dah ku cari rumput yang kemarin. Kemudian kukunya. Ku letakkan di gigi. Tapi tak sehat. Apa kata Allah Ta'ala? Sakit gigi kali pertama. Kau datang dulu kepadaku. Ku suruh kau cari rumput. Beda sakit gigi kali kedua. Kau ngadu dulu ke rumput. Baru ngadu ke aku. Kalau begitu siapa yang menyembuhkan orang sakit? Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa iza maridtu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka sekali lagi, ketika kita mohon berkah di bulan Rajab, terkaitlah semua jenis keberkahan, termasuk dalam urusan kesehatan. Karena ketika badan sehat, ibadah akan terasa nikmat. Kalau dapat nanti kita sehat lahir batin, mulai kaki sampai kepala sehat semua. Karena ada kita ni kadang-kadang tensi normal, gula tak normal. Ada pula kita ni gula normal, tensi tak normal. Ada pula manusia itu kena asam urat tapi tak kena asam lambung. Ada orang kena asam lambung tapi tak kena asam urat. Tapi ada kena dua-duanya. Dengan doa ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesehatan. Yang kedua, berkah berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Jemaah tamu-tamu Allah berbahagia. Ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi. Apa kata Abu Bakar Al-Balkhi? Bahasa kitanya, Rajab bulan menanam. Ramadan, bulan Sya'ban sekarang bulan menyirap. Nanti Ramadan bulan memanen. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Rajab bulan menanam? Tanam semua kebaikan di bulan Rajab. Sebelum Rajab apa? Jumadil Akhir. Sebelum Jumadil Akhir, Jumadil Ula. Sebelumnya lagi, Rabiul Akhir. Sebelumnya lagi, Rabiul Awal. Mungkin Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, mungkin. Semoga tidak banyak amal-amal yang tertinggal. Masuklah Rajab. Begitu masuk Rajab, kata ulama ini tanam semua. Apa yang dimaksud ditanam di situ? Tanam salat sunat wajib dah jelas. Tanam zikir pagi, zikir petang. Tanam segala macam amal ibadah. Apa hubungannya? Supaya berkah waktu. Berkah waktu itu maknanya adalah mengisi setiap detik demi detik dengan kebaikan. Dan kita sepakat, menanam itu berat. Menanam itu berat. Coba tengok orang tanam sawit, tengok orang tanam karet, dibersihkan tanah itu dulu, dikeledor, tak sedikit biayanya, memakan waktu yang lama, menguras tenaga, begitulah menanam, berat.
Jadi kalau sebelum Rajab, Jumadil Akhir, Jumadil Ula, Rabiul Akhir, Rabiul Ula, banyak amal-amal tertinggal, Rajab tanam. Sekarang Sya'ban. Sya'ban ini kata beliau adalah bulan menyiram. Menyiram lebih ringan dari menanam. Apa maknanya? Karena sudah terbiasa di bulan Rajab, akan terasa ringan beribadah di bulan Sya'ban. Sehingga diibaratkan seperti menyiram. Tak sama solat malam bulan Rajab dengan bulan Sya'ban. Bulan Rajab karena menanam mungkin berat. Kalau Sya'ban udah terasa ringan. Sebab udah terbiasa di bulan Rajab. Kalau kita berpuasa bulan Rajab terasa berat, berpuasa di bulan Sya'ban akan terasa ringan. Kalau baca Quran di bulan Rajab terasa berat, bulan Sya'ban akan terasa ringan. Karena apa? Karena kita sudah memulainya di bulan Rajab. Udah bertungkus lumus, bulan Sya'ban akan terasa ringan. Nanti kata beliau, Ramadan panen. Apa makna panen di sini? Nikmat. Menanam berat, menyiram ringan, yang nikmat itu memanen. Apa maknanya? Sehingga ketika nanti datang bulan Ramadan, tak ada yang merasa berat dengan amal ibadah. Bahkan merasa nikmat. Salat malam nikmat. Puasa nikmat. Baca Quran nikmat. Berzikir nikmat. Tak ada terasa berat, tak lagi ada rasa terpaksa-terpaksa. Karena banyak orang datang Ramadan baru mulai nanam. Orang manen, dia baru nanam. Apa maksudnya pusat? Baru nampak datang ke masjid. Tak dimulainya dari Rajab, tak dimulainya dari Sya'ban. Pas Ramadan pula, orang manen, dia baru mulai nanam. Biasanya yang macam ini tak lama bertahan. Paling 7 malam. Kadang 7 malam setengah lah, sudah paling kuat. Baca Quran awalnya saja. Setelah itu lemah stamina. Puasa pun begitu. Awal kuat. Tapi baru di tengah perjalanan dah hilang semangat. Apa sebab? Baru mulai. Sehingga apa yang terjadi? Waktu terbuang. Tidak diisi dengan amal ibadah. Ketika waktu tak isi dengan amal ibadah, hilang keberkahan. Jadi yang dimaksud berkah waktu, mulai bangun tidur sampai tidur lagi diisi dengan ketaatan demi ketaatan, lebih-lebih nanti ketika berada di bulan suci Ramadan. Itu maksud berkah yang kedua. Pertama, berkah kesehatan, yang kedua berkah waktu. Tahukah kita jemaah, yang dua ini paling banyak dibuang-buang oleh manusia. Apa bunyi hadis? Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat hebat tapi dipandang biasa-biasa saja. Ini dua nikmat besar tapi dipandang kecil oleh kebanyakan manusia. Yang pertama sehat, yang kedua waktu yang Allah Ta'ala berikan. Apalagi yang terdapat dalam doa ini? Memohon kita ke Allah di bulan Sya'ban ini, wa ballighna Ramadan, sampai hendaknya umur di bulan Ramadan. Ada kisah ya Pak. Kisah ini langsung dibawa oleh Thalhah bin Ubaidillah. Kita sama-sama tahu siapa Thalhah bin Ubaidillah. Satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 sahabat dijamin masuk surga, di antaranya Thalhah bin Ubaidillah. Jadi ini kisah Thalhah yang menyampaikan. Apa kisahnya? Masuk Islamlah 3 orang pemuda. Jadi ketika 3 pemuda ini masuk Islam, Rasulullah SAW menawarkan kepada para sahabat, sahabat, ini kita dapat kawan baru, kawan seagama, kawan seakidah. Siapa kalian yang mau menanggung hidupnya?
tunjuk tangan Talhah bin Ubaidillah. Ya Rasulullah, aku bersedia. Biar dia tinggal bersama denganku. Segala urusannya tanggung jawab aku. Memang ia pula Talhah bin Ubaidillah ni kaya jemaah. Kaya. Dia pebisnis sukses. Pedagang hebat. Pernah dia berdagang satu hari dapat untung jika dirupiahkan 1 miliar. Pas maghrib dia pulang. Malam itu tak bisa mata tidur. Kenapa tak bisa mata tidur? Duitnya banyak. Awak tak tidur kalau tak ada duit. Dia tak tidur karena banyak duit. Dia risau. Golek kanan, golek kiri, tertelungkup, tertelentang. Dia tak bisa tidur. Memikirkan uang 1 miliar tadi. Bertanya bininya. Abang mengaku bang. Abang terkenang duit 1 miliar itu apa? Apa yang abang risaukan? Aku risau azan subuh berkumandang, duit 1 miliar ni masih ada rumah kita. Itu yang dia risaukan. Yaitu lambat habis. Lambat Dia risau azan subuh berkumandang, duit ni masih ada. Bininya bagus pula. Jadi awak bagi duit tu malam ini bang. Itu yang ku maksud. Dicari kantong di belakang rumah, dimasukkan duit 1 miliar tadi dalam kantong. Mengapa mereka suami istri malam itu membagi-bagi duit 1 miliar tersebut? Habis semuanya. Baru sedap mata dia tidur. Awak tak berduit tak bisa tidur, berduit pun payah tidur. Jemaah yang berbahagia. Jadi apa kata Talhah bin Ubaidillah? Ya Rasul, aku yang menanggung hidup mereka. Nah, jemaah berbahagia. Waktu berjalan. Terjadilah perang. Mendaftar satu orang di antara yang bertiga tadi. Lalu ikut perang. Gugur di medan tempur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati syahid. Garis bawahi. Mati syahid. Memang mati syahid mengapa Pak Ustaz? Yughfaru li syuhada illa dain. Diampuni dosa orang mati syahid kecuali hutang. Tahun depan mendaftar lagi untuk ikut perang satu orang. Begitu pergi perang, gugur di medan tempur, mati syahid. Tinggal satu orang lagi. Yang satu orang ini setahun setelah itu baru meninggal. Tapi di atas tempat tidur. Berdua meninggal di medan tempur, satu meninggal di atas tempat tidur. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini cerita sahih. Langsung dibawa oleh sahabat yang dijamin surga, Talhah bin Ubaidillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketiga-tiganya sudah meninggal dunia. Dua di medan tempur, syahid. Satu di atas tempat tidur. Jemaah berbahagia. Pada suatu malam, Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Apa mimpinya? Mereka sedang berbaris di depan pintu surga. Untuk masuk ke dalam surga. Siapa yang pertama masuk? Yang pertama mati syahid. Tapi apa kata malaikat? Belum giliran. Talhah menyaksikan dalam mimpinya. Lalu nak masuk ke dalam surga siapa? Yang mati syahid kedua. Apa kata malaikat? Belum giliran. Masuklah ke dalam yang mati atas tempat tidur. Oleh malaikat dipersilakan. Jadi kita urut. Yang nomor satu masuk, yang mati atas tempat tidur. Yang nomor dua masuk, yang mati syahid kedua. Yang nomor urut 3 masuk, yang mati syahid pertama. Bangun tidur, Talhah teringat-ingat mimpi. Kembali nomor urutnya. Saya kira begitulah. Harusnya yang duluan masuk siapa? Yang mati syahid lah. Yang mati atas tempat tidur belakangan. Tapi disaksikan dalam mimpi yang mati atas tempat tidur duluan masuk surga. Tak terpecahkan oleh Talhah mimpinya ini, dia datang kepada Rasulullah SAW. Apa katanya?
Ya Rasulullah, aku mimpi tadi malam. Apa mimpi? 3 orang lelaki yang masuk Islam dulu, yang tinggal bersama denganku, kusaksikan dalam mimpiku, ketiga-tiganya masuk surga. Kata Rasulullah, Alhamdulillah. Tapi aku heran ya Rasulullah. Apa yang kau herankan? Yang mati atas tempat tidur, duluan masuk. Yang mati syahid, belakangan masuk. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Kenapa engkau heran wahai Talha? Kenapa kau heran? Mengapa yang tak mati syahid alias mati atas tempat tidur duluan masuk? Umurnya lebih panjang dibandingkan yang mati syahid. Dan dia bertemu dengan Ramadan. Umur yang mati atas tempat tidur tadi 2 tahun lebih panjang dibandingkan mati syahid pertama. Yang mati atas tempat tidur tadi umurnya 1 tahun lebih panjang dibandingkan mati syahid yang kedua. Yang ketiga apa penyebabnya? Dia bertemu dengan Ramadan. Ada apa memangnya bertemu dengan Ramadan? Luar biasa. Luar biasa. Apa luar biasanya ketika bertemu dengan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berikan pahala sebanyak-banyaknya. Setiap malam ada orang yang Allah taala bebaskan dari neraka. Setiap malam, bukan hanya 10 malam terakhir, tapi setiap malam. Belum lagi tarawihnya, belum lagi segala macam amalnya. Itu yang membuat dia duluan masuk surga. Makanya orang-orang soleh dulu, dari bulan Rabiul Awal, mereka dah meminta kepada Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Dari Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 6 bulan lamanya bermohon kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan. Ada seorang ulama, namanya Ibnu Jauzi. Apa kata beliau? Ini bukan hadis. Wallah, lau qila li ahlil kubur tamannau latamannau yauman min Ramadan. Apa artinya? Demi Allah, kalaulah orang dalam kubur itu ditanya, apa keinginanmu? Apa angan-anganmu? Mereka akan menjawab, balik ke dunia, bertemu Ramadan, walau hanya sehari. Kan masuk Ramadannya, ya Rabb balikkan kau ke dunia. Bertemu Ramadan, mulai pagi sampai petang, azan maghrib berkumandang, masuk lagi dalam kubur. Itu permintaan orang yang berada di alam barzah. Maka, kalau nanti umur panjang, bertemu kita dengan Ramadan, kesehatan betul-betul dimanfaatkan. Waktu betul-betul dimanfaatkan. Agar kita termasuk orang-orang yang tidak membuang-buang 2 nikmat ini. Apa itu? As-sihat wal faragh. Sehat dan waktu lapang. Sedikit lagi jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Sebelum masuk bulan Ramadan, tak terasa nanti itu. Kan masih 1 Sya'ban Pak Ustaz. Iyo, 1 Sya'ban sekarang. Siapa bilang 2 Sya'ban? Tapi nanti waktu itu sebentar aja rasanya. Apa persiapan yang mesti kita lakukan? Ini kalau kita mau. Semoga mau. Bikin schedule. Bikin program. Apalagi saya tengok jemaah ini masih muda-muda semua. Anak-anak jemaah ini mungkin duduk-duduk di SD kebanyakan mungkin. Atau di SMA. Anak kita tuh tak Ramadan, tak di bulan Ramadan, main HP aja kerja. Coba Ramadan tahun ini kita buat spesial. Gimana cara menspesialkannya Pak Ustaz? Ini bukan menghayal, bukan mengada-ada. Bikin rapat panitia di keluarga kita. Ini rapat panitia anak-anak AKK.
Akikah cuma sehari, sibuknya bukan main lama. Betul kan? Kemudian anak nak menikah, ribut, bikin ini, bikin itu, bentuk panitia ini, panitia itu. Untuk 3 hari, habis duit ratusan juta, luar biasa sibuknya. Ramadan 30 hari, dia biasa-biasa saja nyambut. Kalau anak nak nikah 3 hari cuma sibuk berbulan-bulan, anak nak akikah, nak sunat, kita bentuk panitia, persiapan ini, persiapan itu. Saya ulangi, ini saya tengok masih muda-muda, masih punya anak, bentuk panitia sebelum masuk Ramadan. Kumpulkan anak kita, istri-istri kita kumpulkan semua. Kalau banyak, satu saya kumpulkan lagi. Mana tahu. Kumpulkan istri kita, kumpulkan anak-anak kita. Lalu mengapa Pak Ustaz? Ini bukan main-main, ini serius. Ambil pena satu, ambil buku satu. Ini kita rapat panitia Ramadan tahun ini. Apa isinya Pak Ustaz? Nomor 1. Ini contohnya. Setiap jam 3 bangun tidur. Sepakati sama anak-anak kita. Usah samakan Ramadan dengan bulan lain. Kemudian mengapa bangun jam 3? Salat tahajud. Bawa anak ke Bali kita bisa. Bawa anak ke Sungai Gelombang bisa. Masa anak di atas sajadah dari tempat tidur kita tak bisa? Berapa habis duit pergi jalan-jalan coba? Kadang-kadang mengantarkan anak bini kita ke neraka. Apa sebab? Kita mandi di kolam renang, nampak aurat orang. Mandi di pantai, nampak aurat orang. Kita bisa. Dapat apa? Tak dapat apa-apa. Jam 3 bangun, kita tahajud berjamaah. Imam bapak-bapak, makmumnya anak dan istri. Bikin. Itu nomor 1. Nomor 2, sahur bersama. Sahur. Nomor 3, solat subuh berjamaah. Nomor 4, setelah solat subuh dengar ceramah atau zikir pagi, zikir petang. Seterusnya kita baca Quran. Jam sekian, solat sunat duha. Jam sekian, ayah ke kantor, adik anak-anak ke sekolah, atau bunda bekerja. Solat zuhur berjamaah. Kemudian istirahat, asar berjamaah. Terus sampai tidur lagi. Dan jangan lupa dibunyikan dalam pasal itu. Pegang HP cuma jam sekian sampai jam sekian. Di luar itu HP ayah pegang. Begitu jemaah. Sudah disepakati, wahai istriku yang pertama, sepakat, sepakat. Istri nomor 2 sepakat, sepakat. Istri nomor 3 sepakat, sepakat. Anak-anak sepakat, sepakat. Antarkan ke percetakan. Antarkan ke percetakan. Kita kalau anak akikah, anak sunat, anak nak menikah, kita kan ke percetakan juga membuat undangan. Antar ke percetakan, bikin cantik-cantik, gambar batang kurma, gambar masjid, tempel di dinding rumah. Itulah pedoman keluarga kita di Ramadan tahun ini. Jam sekian anak kita tahu. Jam sekian anak kita tahu. Jam sekian. Jadi kita tidak ribut-ribut lagi. HP kita pegang. Kapan HP diberi tadi? Udah ada dalam pasal itu. Jam sekian sampai jam sekian. Tidak percaya, cobalah. Cuma kalau macam ini, awak yang tak sanggup, Pak Ustaz. Inilah payahnya. Awak takut bikin undang-undang macam ini, Pak Ustaz. Kenapa awak yang tak sanggup? Terserahlah sih. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri dan keluarga. Coba bikin seperti itu. Sehingga setiap hari anak kita jam sekian sampai jam sekian dia tahu mengapa. Jam sekian sampai jam sekian apa amalnya. Enak kita. Ini kadang-kadang anak kita pagi-pagi tak kemana. Petang-petang tak kemana. HP tetap di tangan. Dia berada bulan Ramadan.
belum tentu salah anak. Ini mungkin salah ayah maknya tak bisa memanage. Semoga tak terjadi di keluarga kita. Jadikan Ramadan tahun ini betul-betul spesial. Jika perlu, menu berbukanya dibuat di situ. Hari pertama, Kentucky. Hari kedua, ayam ricis. Hari ketiga, cincang kambing Pak Nurdin. Semangat anak-anak. Setuju ya, Pak? Kita rencanakan betul-betul Ramadan tahun ini. Pokoknya menjadi Ramadan luar biasa. Sehingga nanti habis Ramadan, nampak perubahan kepada anak-anak kita. Ini Ramadan tak berapa kali berlalu anak-anak kita macam itu juga. Ramadan ini kesempatan. Sering makan bersama kita, terutama waktu sahur dan waktu maghrib. Saat itulah kaum muslimin, kaum muslimat bahagia. Nah, itu tuh harapan kita kalau Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Ingat, yang mati saja nak bertemu dengan Ramadan. Kalau umur panjang bertemu Ramadan, maka usaha kita sia-siakan. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kesehatan kita. Allah berikan keberkahan dalam waktu kita. Dan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan semoga kita betul-betul bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan harapan semoga ketakwaan itu memang ada pada diri kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah, tamu-tamu Allah berbahagia, inilah sedikit ulang-ulang kaji, memotivasi diri dan kita semua. Semoga bisa diamalkan dan semoga Allah Ta'ala mudahkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.